Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. 2 hari berlalu dengan tenang, dan selama 2 hari itu Lin Tian juga tidak keluar dari kamarnya. Dia hanya berada di dalam kamar sampai menjelang siang hari. Setelah itu Lin Tian berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Di luar sudah ada 2 orang yang menunggu Lin Tian, dan mereka adalah leluhur Lan dan leluhur Yan yang terlihat cukup bahagia di sini. Sepertinya kalian terlihat cukup bahagia, ucap Lin Tian dengan menggelengkan kepalanya sambil melihat kedua orang itu. Hehehe, namanya juga sekalian liburan, balas leluhur Yan dengan cukup bahagia. Ayo berangkat, ucap Lin Tian dengan suara tenang. Ketiganya pun berangkat menuju istana kekaisaraan es, tapi saat dia sedang berjalan keluar, ada Xing Xing Er yang terlihat sedang menatap Lin Tian dengan tersenyum. Kamu datang juga, ayo ikut dengan kakak, ucap Xing Xing Er. Lin Tian terlihat agak ragu, lalu dia melihat sekelilingnya, di mana orang-orang di sana melihatnya dengan wajah yang agak membencinya. Itu, kakak ipar, kamu ini kan, ucap Lin Tian dengan agak sedih, ketika dia melihat semua orang yang memandangnya seperti itu. Ini sudah jelas, kalau Xing Xing Er adalah wanita kuat di alam dewa penguasa. Karena sekarang Xing Xing Er menunggunya dari tadi, dan itulah yang membuat banyak pria membenci Lin Tian. Sudah jangan pedulikan mereka, aku ini tidak memiliki adik. Jadi karena kamu adalah adik dari saudara Bing, maka kamu juga adalah adikku, ucap Xing Xing Er sambil menarik tangan Lin Tian untuk masuk ke dalam kereta. 2 leluhur hanya terdiam, tapi mereka cepat-cepat naik ke tempat di mana pelayan Xing Xing Er menyuruh mereka naik. Kereta itu akhirnya mulai bergerak maju, dan Lin Tian yang berada di dalam kereta sudah sangat tidak berdaya. Padahal dia hanya ingin bersikap rendah hati, tapi Xing Xing Er malah membuat dia terlihat seperti ini sekarang. Adik kecil, jangan memasang wajah seperti itu. Ayolah, temani kakak di sini. Kakakmu itu juga sedang berlatih, jadi aku merasa cukup kesepian tanpanya, ucap Xing Xing Er dengan senyum manisnya. Lalu bagaimana dengan orang tua kakak, tanya Lin Tian. Ibuku dan ibu saudara Bing, mereka berdua sedang mengejar ayahku dan ayah saudara Bing, jawab Xing Xing Er dengan agak malu. Mengejar? Lin Tian sedikit terdiam. Lin Tian berpikir apakah mungkin 2 orang itu melakukan sesuatu yang salah, sampai-sampai istri mereka itu mengejar-ngejar mereka. Sudah jangan terlalu difikirkan, itu semua karena ulah kakakmu juga, ucap Xing Xing Er. Lin Tian hanya mengangguk, dan tidak lagi menanyakan apa-apa kepada Xing Xing Er. Setelah beberapa saat mereka akhirnya sampai di depan gerbang istana, lalu kereta mereka terus masuk ke dalam dan berhenti di pintu istana es itu. Lin Tian dan Xing Xing Er turun bersama, dan saat orang-orang di sana melihat Xing Xing Er turun dengan seorang pria, wajah para pria emosi karena cemburu. Tapi Lin Tian yang sekarang tidak terlalu peduli dengan kecemburuan mereka, dia hanya dengan tenang berjalan bersama Xing Xing Er menuju ke dalam istana. Di belakang mereka berdua ada 2 leluhur dan pelayan Xing Xing Er yang mengikuti mereka dari belakang, dan kemudian mereka sampai di sebuah halaman yang sangat besar di istana itu. Adik kecil, kamu berhati-hatilah di sini, dan jangan ceroboh, ucap Xing Xing Er kepada Lin Tian. Kakak tenang saja, aku tidak akan ceroboh, ucap Lin Tian. Lin Tian duduk di sebuah meja sendirian, sedangkan Xing Xing Er dan pelayannya pergi menemui beberapa orang penting yang ada di sana. Tidak lama setelah itu seorang pria keluar dari istana, dan kemudian Lin Tian melihat pria dengan pakaian dan mata yang berwarna biru. Ada sedikit rasa keakraban di hatinya, tapi dia hanya menoleh sesaat sebelum kembali meminum teh di mejanya dengan tenang. Kaisar,
Orang itu adalah leluhurmu, penguasa dari alam es, ucap leluhur Yan yang berbicara dari belakang. Mereka berdua adalah pengawal Lin Tian sekarang, jadi tentu saja mereka tidak bisa duduk dengan sembarangan meskipun Lin Tian tadi sudah meminta mereka untuk duduk. Oh, Lin Tian hanya menjawab seperti itu. Tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa senang, dan juga rasa penasaran setelah melihat kakeknya. Tapi karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, maka lebih baik dia tetap seperti ini dulu. Di ujung dari tempat pesta ini, di sana ada keluarga Chang yang sedang berkumpul. Dan bahkan, di sana juga ada seorang pria yang diusir oleh Lin Tian dari alam kehancuran. Lalu di belakang orang tersebut, itu juga ada seorang pria yang tangannya telah dipotong oleh Lin Tian. Dengan wajah marah, mereka berdua menatap Lin Tian dengan kebencian yang luar biasa. Saudaraku, itu orangnya, ucap pemuda tersebut. Saudara ketiga, mana orangnya, ucap pria yang juga telah dipukul oleh Lin Tian di penginapan. Saat adiknya menunjuk ke arah Lin Tian, wajah pria itu seketika saja menjadi kaku. Dan jematannya juga terlihat penuh dengan kebencian, tapi dia tidak berani untuk melawan pemuda itu. Jangan bercanda, kita tidak bisa melawan pria itu, ucap saudaranya yang kedua. Kakak, apa maksudmu? Apakah kamu kenal dia? Tanya saudara ketiganya. Cih, dia jugalah yang telah menghajar diriku di penginapan pada waktu itu, balas saudara kedua itu dengan wajah gelap. Mendengar jawaban itu, saudara ketiganya hanya bisa terdiam. Dia sekarang merasa, kalau tidak bisa membalas dendam kepada kaisar baru alam kehancuran itu. Sudah jangan sedih, setelah kakak pertama bertunangan, maka kita memiliki hak untuk memerintah pasukan kekaisaran es. Dan pada saat itu juga, maka pria ini akan kita habisi, ucap saudara kedua dengan senyum jahat dari wajahnya. Mendengar hal itu keduanya merasa lebih baik dari sebelumnya, dan mereka akan membalas Lin Tian dengan pembalasan yang jauh lebih kejam. Tapi mereka tidak tahu, kalau Lin Tian sejak masuk sudah memperhatikan mereka di ujung sana. Dan wajah Lin Tian terlihat sedikit gelap, karena dia merasakan sesuatu dari pria yang berada di belakang keduanya itu. Baiklah, acaranya akan dimulai. Saudaramu, mari kita mulai acaranya, ucap seorang pria dengan pakaian putih dan jubah putih. Wajah pria itu tidak terlalu tua, tapi janggutnya membuat dirinya sedikit terlihat tua. Dan ada juga senyum bangga di wajah pria itu. Tetapi saat dia memandang orang-orang di depannya, itu tidak ada rasa hormat sedikit pun. Dia melihat orang lain biasa saja tanpa ada yang istimewa, dan itu sudah jelas kalau dia meremehkan orang-orang di sana. Padahal, basis kultivasinya juga hanya di alam surgawi tingkat menengah. Bagaimana dengan pemuda kita? Ucap Lin Tian pelan kepada dua leluhur itu. Mereka berada di luar sekarang. Tadi mereka sudah datang bersama dengan tetua dari keluargaku, balas leluhur Yan menjawab perkataan Lin Tian. Kaisar, di luar adalah orang-orang generasi muda, dan di sini adalah tamu penting dari berbagai alam. Jadi maka dari itu, mereka tidak bisa masuk, tambah leluhur Lan. Lin Tian hanya mengangguk, setelah itu dia memandang ke arah tempat di mana ada pintu berwarna putih. Pintu berwarna itu adalah pintu tempat calon wanita keluar. Jika kamu bahagia, maka aku tidak akan ikut campur. Tapi jika kamu tidak bahagia, maka aku akan mendukungmu, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Saudara Chang, Anda terlihat sangat terburu-buru, ucap Mu Chao dengan senyum tenang. Hahaha, tidak saudaraku, aku merasa bahagia karena cucuku bisa menikah dengan cucumu, ucap orang tua Chang, yang mana dia adalah kakek dari tuan muda pertama keluarga Chang. Mendengar itu, Mu Chao hanya bisa tersenyum. Di sisi lain, dua pria dan wanita yang pernah Lin Tian lihat di penginapan,
mereka sedang duduk di meja lain bersama dengan beberapa orang. Tentu saja di sana ada Xing Xing'er yang terlihat duduk bersama mereka, dan Lin Tian tahu sedikit kalau orang-orang yang ada di meja di dekat Xing Xing'er, mereka adalah orang-orang utusan dari berbagai alam. Bisa dibilang, mereka semua berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi, dan dewa penguasa tingkat rendah. Tapi dari semuanya itu, hanya satu wanita dan dua pria yang masuk ke pandangan Lin Tian. Mereka tentu saja adalah tuan muda dari alam elemen, putri dari alam elemen, dan juga seorang pria muda dari alam air. Alam air adalah tempat di mana saudaranya Long Aotian itu tinggal dan berlatih. Sedangkan untuk yang lainnya, Lin Tian bisa melihat seorang wanita dan pria dari suku elf. Mereka terlihat sangat cantik dan tampan, bahkan di antara semua yang ada, merekalah yang paling mencolok di sana. Masih ada lagi dari alam laut, dan 4 rumah jenderal besar alam langit. Tentu saja Lin Tian telah melihat dan mengetahui mereka semua, itu berkat informasi dari bayi kecil dan juga Xing Xing'er. Ngomong-ngomong tentang dua berandalan itu, di mana keduanya sekarang? Aku sudah menyuruh mereka untuk menyelidiki keluarga Chang, tapi kemana mereka? Ucap Lin Tian dalam hatinya sambil berpikir aneh. Tapi ada sesuatu yang anehnya membuat dia berpikir, kalau keduanya nanti kembali, Lin Tian pasti akan merasa terkejut. Dan itulah perasaan Lin Tian saat ini. Di suatu kediaman rumah keluarga Chang. Meong, kakak, apakah kita telah mencuri? Tidak, meminjam semuanya maksudku, tanya naga kecil kepada bayi kecil. Tentu saja sudah. Jadi tenang saja, mereka pasti akan senang kepada kita, karena kita telah membantu membersihkan ruangan ini. Kamu lihat sendiri kan, tadi itu sungguh berantakan, ucap bayi kecil dengan wajah polos. Oh, iya, kamu benar. Oh Lia, bagaimana dengan hadiah dari tamu-tamu di Istana Es itu? Apakah itu masih aman? Karena tidak baik jika kita menghilangkan semuanya, ucap naga kecil yang terlihat senang. Kamu tenang saja, itu adalah hadiah untuk saudari kakak kita, dan tentu saja itu masih aku simpan, ucap bayi kecil. Sejak mereka pergi dari Lin Tian, keduanya telah mulai menjarah berbagai tempat yang berasal dari keluarga Chang. Contohnya seperti rumah harta mereka, ruang pil, ruang pemurnian, dan berbagai tempat lainnya. Tentu saja kejadian ini tidak diketahui oleh keluarga Chang, itu dikarenakan mereka sibuk mengurus acara pertunangan antara tuan muda pertama dan juga putri kekaisaran Es. Sudahlah, ayo kita ke tempat kakak pasti mencemaskan kita, ucap bayi kecil. Baiklah kalau begitu, kakak kembalilah duluan, aku sepertinya merasakan 2 tikus tadi berlarian di sekitar istana, ucap naga kecil. Bagus. Segera bereskan 2 tikus itu. Dan kalau bisa, periksa isi kepala mereka agar kita tahu apa yang ingin mereka rencanakan, ucap bayi kecil. Siap, balas naga kecil. Keduanya pun berpisah, lalu naga kecil kembali menyelusuri sekitar istana untuk menangkap beberapa orang yang mencurigakan. Tentu saja dia bukan hanya menangkap saja, karena pikiran naga kecil telah dicuci oleh bayi kecil, dan dia bersiap untuk memberikan mereka hadiah yang bagus. Sedangkan untuk bayi kecil, dia kembali ke tempat Lin Tian dengan langkah kaki yang tenang, dan sepertinya dia tidak melakukan apapun selama ini. Apa yang kamu lakukan selama 2 hari ini? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Baiklah, mari kita sambut tuan muda dari keluarga Chang, yaitu Chang Ho, ucap si pembawa acara di sana. Seorang pria muda masuk, lalu di sebelahnya ada pria paruh baya yang merupakan ayah dari Chang Ho, dan dia bernama Chang Ju. Lihatlah, betapa elegannya 2 orang yang masuk ini. Wah, tuan muda keluarga Chang kita sangat tampan, ucap seorang dari keluarga Chang. Cerit, suara aneh terdengar di salah satu meja di halaman itu,
dan itu membuat semua orang yang tadi sedang bertepuk tangan, tiba-tiba saja terhenti. Bahkan Mu Chao dan beberapa orang kuat lainnya juga kaget, dan mereka merasa kalau suara bunyi tadi seperti sedang menghina dua orang yang baru saja keluar ini. Maaf, aku tadi tersedak. Tolong lanjutkan kembali, anggap saja tadi hanya cangkir jatuh, ucap Lin Tian buru-buru berbicara. Wajahnya terlihat sangat kaget di balik topengnya itu, dan tentu saja hal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hal yang membuat dia kaget adalah, tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh bayi kecil dan naga kecil. Semua orang masih terdiam sambil memandang Lin Tian, dan pada akhirnya setelah beberapa saat mereka tidak lagi memandang Lin Tian, lalu kembali memandang dua orang yang baru saja muncul tadi. Apakah kamu benar-benar mengambil semuanya? Tanya Lin Tian. Terima kasih telah hadir di acara pertunangan anakku ini, dan aku adalah Chang Ju, aku adalah Master Alkemis tingkat Sein. Jika ada yang mau meminta pertolonganku untuk membuat pil hari ini, maka aku akan memberikannya secara gratis, ucap Chang Ju dengan sombong. Alkemis Sein, sungguh orang yang hebat. Padahal, itu hanya ada beberapa orang yang berada di tingkat itu, ucap salah satu orang yang berbicara agak keras. Lalu beberapa orang memuji Chang Ju lagi dengan santai, dan itu membuat wajah Chang Ju terlihat semakin sombong. Katanya lagi, Tuan Chang juga dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh anak penguasa alam es, ucap orang lain. Cerit. Lin Tian lagi-lagi mengulangi apa yang dia lakukan sebelumnya. Tentu saja itu bukan karena omongan orang-orang di sana, tapi karena apa yang telah dilakukan bayi kecil lagi. Kamu, jadi semuanya telah kamu ambil. Aku benar-benar salut dengan kepintaran berandalan kalian, ucap Lin Tian yang terlihat belum melihat sekelilingnya itu. Cih, itu bukanlah apa-apa buatku, ucap bayi kecil. Bayi kecil terlihat bangga dengan perkataan Lin Tian tadi, dan kemudian dia sedikit mengangkat ekornya karena senang. Kamu, teriak Chang Ho dengan marah ke arah Lin Tian. Kenapa kamu berteriak begitu? Tanya Lin Tian dengan bingung. Tapi dia baru sadar, kalau orang-orang di sana telah melihat ke arahnya. Wah, aku sepertinya telah membuat masalah, ucap Lin Tian dalam hatinya. Kamu sudah menghina ayahku. Apakah kamu tidak tahu betapa luar biasanya Alkemis Sein? Ucap Chang Ho. Melihat kesombongan Chang Ho, tentu saja itu mendapatkan kesan tidak senang dari keluargamu, dan juga orang lain yang memandangnya dengan rendah. Sein, apa itu? Jangan berteriak seperti sedang menggonggong begitu dong, balas Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.